dari banyaknya beragam kebutuhan customer, konsumen mempunyai keunikan masing-masing yang berbeda-beda, muncullah yang dinamakan dengan market fragmentation gitu. Apa sih market fragmentation itu? Fragmentation secara bahasa itu adalah berkembangnya pengelompokan menjadi organisme baru. Jadi bisa saya bilang di sini perkembangan di sini adalah seperti yang kita rasakan sekarang, seperti yang tadi juga Pak Agus sudah jelaskan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi yang semakin terus melaju pesat gitu kan. Kayak sekarang pembangunan kereta cepat yang terus dikejar gitu kan, supaya Bandung Jakarta lebih cepat waktu tempuhnya. Nah, ini juga menjadikan muncul berbagai kebutuhan di lingkup konsumen gitu. Akan banyak beragamnya needs dari konsumen itu sendiri. Jadi inilah yang menjadi basis terminologi dari market fragmentation, yaitu terciptanya banyak kelompok konsumen karena keragaman kebutuhan dan keinginan yang berbeda dalam masyarakat modern, terutama masyarakat saat ini ya, modernisasi gitu, semakin unik kebutuhan dari sisi customer, semakin beragam itu. Nah, teman-teman. Nah, dari sinilah beragamnya kebutuhan customer, kita dari sisi bisnis, dari sisi marketers harus tahu apa itu creative marketing gitu, teman-teman. Next. Nah, creative marketing ini sendiri sebenarnya nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Yunus di sesi kedua. Namun di sini saya cuma akan mention sedikit. Creative marketing ini diantaranya seperti kita bisa melakukan do efisien dan do efektif. Di do efisien ini kita bisa melakukan strategi mass marketing, lalu di do effective juga melakukan customization terhadap produk-produk kita atau jasa yang kita keluarkan kepada customer gitu. Nah, ini masuknya di do effectiveness. Oke, selanjutnya sesuai strategi yang akan saya sampaikan, yaitu next slide. Ya, mengenai marketing strategi STP atau marketing proses gitu ya. Terminologi marketing strategi ini adalah seperti membagi total pasar menjadi segmen yang berbeda sesuai karakteristik pengelompokan. Karena berkali-kali saya mention ya, sesuai tadi tujuan marketing yang sangat beragam kebutuhan customer, maka dari marketing strategi ini kita perlu pengelompokan, yaitu memilih satu atau lebih segmen untuk mengembangkan produk yang memenuhi segmen yang sudah kita pilih. Nah, inilah yang kita sebut dengan marketing strategi STP, di mana ada 3 tahapan, rekan-rekan. Yang pertama itu ada segmentation, targeting, dan positioning gitu. Nah, STP ini sangat penting untuk membentuk creative marketing gitu. Ini merupakan dasar dari kita memikirkan apa sih creative marketing yang akan dilakukan dari sisi marketers gitu. Saya akan jelaskan step pertama dari segmentation, rekan-rekan. Jadi segmentation ini fokus bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan market gitu. Jadi prosesnya itu seperti mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok yang homogen atau kelompok yang memiliki kesamaan gitu. Karena kita tahu ya, tadi juga saya sudah mention juga, setiap individu customer itu berbeda-beda keinginan, berbeda-beda karakteristik. Nah, di tahap segmentasi inilah kita melakukan pengkotakan sesuai kelompok yang memiliki kesamaan tersebut. Lalu segmentation ini sendiri sebenarnya bisa berdasarkan demografik. Demografik di sini bisa berdasarkan umur, mungkin kita kelompokkan umur yang generasi milenial gitu kan, yang yang sudah para orang tua itu pasti berbeda kan kebutuhannya. Lalu dari sisi gender juga sudah jelas ya. Terus dari sisi behavior juga gitu. Lalu yang kedua adalah tahap targeting. Setelah kita melakukan segmentation, di mana targeting ini adalah bagaimana segmen-segmen sebelumnya dapat dievaluasi dan memilih nih, kita dari sisi marketers mau fokus ke segmen yang mana. Nah, jadi targeting ini adalah tindak lanjut dari analisis segmentasi yang sudah kita lakukan. Lalu targeting ini sendiri merupakan
suatu step atau tahapan di mana marketers ini mengevaluasi potensi dari segmen pasar yang sudah kita kelompokkan tadi di awal gitu. Nah, pada fase targeting ini sebenarnya kita melakukan 3 tahap ya, rekan-rekan. Yang pertama itu evaluasi market segmen. Ini sangat penting evaluasi di awal gitu. Kita mau masuk market segmen yang mana. Yang kedua itu develop segment profile. Jadi setelah kita memilih segmen, di tahap targeting ini kita harus mendevelop. Jadi bukan cuma memilih, tapi mendevelop di sini mengembangkan gitu. Lalu yang ketiga, memilih strategi yang paling tepat. Nah, ketika sudah memilih strategi yang paling tepat, barulah kita masuk ke tahap positioning. Apa sih positioning itu gitu ya? Positioning ini tahap terakhir di mana mengembangkan strategi marketing yang kita pilih. Bisa juga kita melakukan strategi marketing mix gitu untuk menciptakan competitive advantage terhadap target yang kita pilih. Jadi kata kunci di tahap positioning ini adalah menciptakan competitive advantage, yaitu keunikan dari produk yang kita punya gitu. Karena positioning ini adalah bagaimana suatu bisnis kita kembangkan dalam pemasarannya untuk mempengaruhi suatu segmen pasar yang kita pilih dapat menerima produk kita dibanding produk pesaing gitu. Jadi istilahnya produk kita itu di mata customer itu bagaimana gitu, apa yang dirasakan customer terhadap produk kita gitu. Contohnya ya, mungkin kalau yang kita dunia otomotif mobil gitu, kita tahu seperti iklan Kijang Innova, positioningnya itu kerat dengan produk mobil keluarga, bukan untuk kaula muda. Nah, seperti itulah teman-teman pentingnya positioning dari sisi produk yang kita pasarkan gitu. Begitu Kak Jeremy, pemaparan dari saya terkait marketing strategi STP, rekan-rekan.